Mari kita berdoa. Terima kasih kepada Tuhan atas pagi hari ini yang boleh disebut bersama pada tempat ini bersama seluruh jemaat. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai kami bisa hadir di tempat ini. Pagi hari ini kami akan belajar tentang talenta, bagaimana kami mengelolanya. Kiranya Tuhan yang menolong kami semua untuk mengerti, kiranya tolong untuk berbicara secara jelas dan mengena sehingga bisa dipahami, dan juga Roh Tuhan yang mengilhami kami semua untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih dan menyerahkan pemberitaan sabda kepada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini saya akan membawakan tema yang sudah disampaikan di bulan lalu. Jadi saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengguguri satu bagian ayat dari bab 3. Ayat yang ke-5 sampai 8. Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Mohon seorang jemaat untuk membacakan. Saya persilakan. Yohanes 3 ayat 5 sampai 8. Yohanes 3 ayat 5 sampai 8. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal ini terjadi?" Amin. Terima kasih, pujilah Tuhan untuk sabdanya. Nah, saya akan sebenarnya ada 5 ayat kunci atau 5 perikop kunci yang akan menjadi dasar, tetapi saya hanya akan mencuplik sebagian. Jadi di perikop ini ada cerita ya, seorang tadi yang dinamakan Nikodemus, dia anggota Farisi. Jadi zaman itu ada 2 golongan secara keagamaan, golongan Farisi atau golongan para rabi dan masyarakat biasa atau awam. Nah, orang Farisi ini dididik dari awal, kalau katanya sih dari 7 tahun, kayak kita SD gitu ya, 7 sampai 12 tahun mereka belajar ya kayak SD, baca tulis macam-macam ya. Kemudian di usia 12 mereka punya tradisi yang kalau dalam bahasa mereka disebut bar mitzvah. Jadi bar mitzvah itu anak, atau sebenarnya bar itu lelaki ya, anak lelaki atau perempuan yang disiapkan untuk misfah. Misfah itu misfat perintah. Jadi maksudnya perintah adalah orang yang dipersiapkan untuk perintah-perintah Tuhan, atau maksudnya saat itu adalah Taurat atau kitab Taurat. Jadi di usia 12, kalau kita lihat ceritanya Yesus, dia datang ke bait suci bersama orang tuanya. Kemudian dia sangat asik ngobrol sehingga ditinggal. Nah, kenapa? Karena di usia 12 saat itu adalah usia dia semacam apa ya namanya? Lulus gitu ya. Lulus kemudian masuk ke ujiannya orang Farisi. Jadi ketika di bait suci itu Yesus ditanya-tanya, kemudian ngobrol, diskusi dan sebagainya, dikatakan dia lebih berhikmat.
atau katakanlah di saat itu ini anak pintar sekali di dalam hukum Musa atau hukum Taurat, sehingga dia betah di situ. Terus akhirnya orang tuanya malah, karena nggak tahu ya, orang tuanya kan nggak mungkin nggak terlalu mikir tentang itu, nggak paham gitu ya. Jadi akhirnya dia memenuhi rencana bapak surgawi ya. Jadi bapak jasmani, ibu jasmani nggak tahu, tapi bapak surgawinya menetapkan dia mengikuti sekolah Farisi. Nah, itulah alasan kenapa dia harus menunggu 30 tahun untuk pelayanan gitu, karena aturannya memang imam itu hanya boleh melayani kalau usianya 30. Kalau usia 20 orang boleh berperang, dia dewasa. Tapi khusus untuk imam dia harus berusia minimal 30. Dan mungkin kalau kita lihat mukjizat di Kana itu dia dikatakan belum waktunya. Jadi belum waktunya mengadakan mukjizat aslinya ya. Mungkin itu karena memang belum 30 tahun gitu. Baik. Nah, di ayat ini saya menggarisbawahi ada beberapa kata kunci. Kita lihat di sini digunakan kata yang akan sampaikan adalah apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, di situ rohnya ada dua, digunakan huruf besar dan kecil. Jadi di sini dikatakan kita itu dilahirkan dari roh. Bagaimana prosesnya kita nggak tahu. Kita nggak merasa, kalau anak bayi kan oek gitu ya. Nah, kita waktu dibaptis kan nggak tahu, nggak ada yang menangis gitu ya. Waktu dibaptis kita nggak merasakan, nggak tahu kalau yang lain ya, kalau saya nggak merasakan. Jadi waktu dibaptis malah ya beritanya malah kayak ini sih, kayak yang kepikir tangannya tuh getar-getar gitu kan. Nggak tahu dia tuh dalam prakteknya bagaimana, tetapi dia nyentuh sambil bergetar-getar tangannya. Batin saya ini kayak karismatik. Ya, itu, dan saya nggak ngalamin sesuatu yang karena ada beberapa yang cerita kalau sharing ya, kalau dia bertobat membahana, mungkin merasa badannya bagaimana atau merasa hal-hal aneh. Tetapi saya enggak, dan mungkin banyak juga orang yang merasa biasa saja gitu dengan waktu dia ngomong saya percaya Yesus, saya dibaptis dan seterusnya, saya mengaku pada jemaat, saya percaya kepada salib dan sebagainya. Enggak banyak hal yang dirasakan sebagai itu kelahiran gitu ya. Tetapi di sini dikatakan dilahirkan dari roh gitu. Berarti kalau kita dilahirkan dari roh, kalau kita menggunakan ilustrasi manusia, berarti kita punya orang tua gitu ya. Kita punya bapak, punya ibu. Nah, berarti di dalam iman kita juga seperti itu, serupa. Jadi kalau Yesus menyebut Tuhan itu sebagai bapaknya, dan itu sebenarnya sudah tradisi lama. Jadi sejak PL pun kalau kita lihat mereka menyebut Tuhan itu sebagai bapak. Nah, di sini dilahirkan dari roh. Kita nggak tahu bagaimana prosesnya, tetapi tiba-tiba suatu ketika kita dilahirkan oleh roh. Oleh roh itu roh siapa? Tentunya roh Tuhan gitu. Jadi itu orang tua kita gitu. Tuhan itu berarti makanya kita disebut anak-anaknya, anak-anak Tuhan, karena kita dilahirkan oleh mereka gitu ya, oleh orang tua kita. Nah, sifat dari kelahiran adalah kita mewarisi. Dari muka bisa mirip macam-macam, kemudian dari tinggi badan, tampang dan sebagainya. Tetapi di perikop ini ada satu bagian di mana bagian yang 8 bagian akhir adalah angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Gitu. Nah, kenapa menggunakan kata angin? Karena dalam bahasa Ibrani kata angin itu adalah juga salah satu makna dari kata roh. Jadi kata roh atau ruah itu salah satunya adalah angin. Angin dan nafas ya, ada banyak pengertian. Jadi kalau dikatakan kita, kalau di PL juga ada sih, menghembuskan nafas kehidupan ke dalam diri Adam. Nah, itu juga sama. Jadi ketika menghembuskan nafas itu tanda petik itu kan angin juga. Dan itu roh. Jadi artinya si Adam ini diberi rohnya Tuhan, atau diberi rohnya, atau kalau dalam bahasanya PB mungkin itu dilahirkan oleh roh, itu seperti itu. Jadi dihembusi roh gitu. Jadi tubuh jasmani kita dihembusi roh,
Dan itu kita dikatakan dilahirkan kembali. Nah, menariknya atau pertanyaannya adalah satu, apakah di PL itu ada konsep tentang kelahiran kembali? Terus yang kedua, apa maksudnya itu simbol angin yang mana dikatakan ia tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Nah, dari ayat ini saya membahas yang kedua dulu. Jadi salah satu ciri dari kelahiran kembali adalah kita tidak tahu. Kita sendiri tidak tahu, mungkin orang lain yang melihat kita mengaku percaya pun tidak tahu. Gitu. Jadi waktu saya zaman SMA kan baptis gitu ya saya tidak tahu saya akan khotbah gitu. Saya tidak punya cita-cita khotbah, tidak punya cita-cita ya pelayanan yang banyak lah gitu. Karena dari keluarga juga nggak punya tradisi pelayanan, mereka juga tidak mendesain saya pelayanan dan mungkin malah sebaliknya gitu. Jadi artinya ada konflik. Dulu waktu kecil saya ingat kami rajin ke gereja gitu ya, tetapi setelah ibu saya nggak ada setahun 2 tahun saya nggak ke gereja lagi dan kami pun nggak diajak ke gereja. Jadi dia pergi sendiri awal-awalnya gitu. Lama-lama dia juga nggak pergi ke gereja, lah kami juga nggak ke gereja. Gitu. Jadi Kristennya memang KTP benar ya, cuma tertulis Kristen. Kemudian mulai SMP saya sendiri merasa ketertarikan karena ada di sekolah kan ada pelayanan atau pendeta yang ya ada persekutuan, kemudian ngajakin beberapa siswanya untuk persekutuan di rumahnya gitu. Intinya kayak misionaris di kampung-kampung gitu. Dulu di kampung saya ada, di kampungnya sebelah baratnya saya ada gitu. Nah, jadi waktu itu bagi saya ya bertobat itu ya sudah. Saya paham maksudnya, artinya saya ditebus, tetapi saya nggak tahu, saat itu pun nggak tahu kemana saya pergi dengan beriman terus nggak akan tahu. Termasuk keluarga saya juga nggak tahu sampai sekarang pun mungkin ada kalau dulu pernah dia marah-marah bapak saya, woi gereja diurusi, dia marah gitu dalam posisinya begitu. Nah, orang lain juga begitu. Waktu saya SMA, ya saya anggap itu waktu SMA atau waktu di mana saya sungguh-sungguh beriman. Karena satu, saya dibaptis. Yang kedua, ada persekutuan di mana saya memahami bahwa karya salib atau karya Yesus itu ya seperti itu. Saya berdosa, semua orang berdosa, artinya ada dosa waris kan. Kemudian dia menyediakan jalan, terus saya ditawari jalan itu. Kemudian saya ditantang, mau nggak percaya Yesus gitu. Jadi saat dijelaskan seperti itu, saya ya paham, oh ya ini yang saya cari itu ya ini. Jadi selama SMP ya saya suka persekutuan, saya baca Alkitab, tapi nggak paham. Nah dari situ ketertarikannya baru ikut persekutuan saja, artinya nggak. Jadi kan sering disuruh MC pelayanan apa gitu ya. Saya biasanya nolak, nggak malu atau gimana lah itu. Karena kan harus tampil di depan-depan gitu. Jadi secara bawaan lahir saya bukan orang yang suka tampil, suka di belakang. Apalagi harus mimpin gitu ya. Jadi waktu SMP pernah ada tawaran kalau siswa kan OSIS gitu ya. Disuruh mencalonkan ketua gitu. Saya nggak mau. Jadi akhirnya saya mencalonkan jadi sekretarisnya saja. Karena nggak suka terlalu terekspos tampil di depan gitu. Itu. Jadi dari awal dari bawaan lahir pun bukan orang yang suka tampil di depan, tidak ahli bicara, banyak malunya pokoknya kalau di depan itu. Tetapi selama proses kehidupan atau selama proses sekian tahun, ya saya mengalami perubahan sudah lahir baru itu. Jadi akhirnya saya bisa ketemu tanda petik peran saya atau istilahnya talenta saya. Gitu. Saya juga nggak tahu kalau saya bisa di depan banyak orang ini dan santai gitu loh. Kalau saya dulu dia grogi. Kalau sekarang lebih santai gitu. Artinya tidak terintimidasi dipelototin banyak orang. Kalau dulu grogi gitu ya. Jadi menata hati dulu kalau di depan orang itu harus awalnya mesti ada agak gemetar gitu omongannya. Nggak iso ketawa-ketawa gitu. Kaku. Jadi itu perlu proses atau perlu pelatihan lah mungkin ya. Tetapi itu ternyata bisa saya lakukan gitu. Dulu nggak pernah kepikir. Ada juga orang lain yang saya lihat itu
entah mereka merasa itu karena keadaan atau bagaimana mereka belajar alat musik, entah gitar atau apa gitu. Dan ketika dikomentari mereka bilang mainnya musik biasa. Kenapa? Karena satu mungkin karena memang nggak bakat, tetapi karena dipaksa keadaan sehingga dia harus mengiringi persekutuan, intinya begitu. Saya sendiri pun pernah mencoba seperti itu karena bagi saya orang Kristen ora iso musik gitu loh. Jadi saya beli gitar. Beli gitar, terus saya datang ke rumah teman, aku diajari gitar. Sekian waktu belajar, aku rasa iso gitu. Jadi feelingnya itu kok nggak masuk gitu loh. Sudah beli gitar, kemana terlihat mententeng nggak gitar ya, tapi rasa main gitar. Akhirnya saya malu sendiri ya. Akhirnya saya menyimpulkan ini mungkin bukan panggilan atau bukan bakat, bukan talenta saya. Karena saya lebih banyak berpikir daripada musik gitu ya. Jadi akhirnya saya tinggalkan. Jadi saya mengenali ini kayaknya bukan talenta saya. Awalnya saya merasa canggung gitu karena waktu itu kan pengen saya kuliah di luar kota, terus bikin persekutuan, intinya gitu lah, aktif di persekutuan di mana gitu. Ternyata visinya baik, tetapi caranya tidak sesuai Tuhan lah saya pikir. Bukan itu maksudnya, bukan itu porsi saya. Kalau niatnya kan nggak masalah, tapi Tuhan punya rencana lain, punya talenta lain, punya bagian lain. Nah, kata talenta sendiri itu kan sebenarnya di Alkitab tuh artinya itu ukuran berat. Sekian talenta, emas sekian talenta. Jadi itu ukuran berat. Jadi kalau dikatakan talenta saya main musik, nah itu sebenarnya ada timbangannya atau ada ukurannya. Jadi kita harus tahu kita ukurannya berapa. Ini mungkin kayak game gitu ya. Kesehatan 5 poin, agility 5 poin atau 7 poin, kelincahan 7 poin, logistik artinya kemampuan pemborosan sumber daya misalnya 2 poin, berarti boros sekali misalnya. Jadi kita harus tahu saya itu bakat saya apa, bakat bawaan lahir alamnya, tetapi juga kita harus tahu bakat roh. Nah ini berbeda. Jadi bakat alami saya itu pendiam. Dari kecil julukan saya anteng. Anteng. Jadi saya bisa banyak ngomong ini sudah SMA. Jadi teman-teman saya yang SMA yang ketemu saya sekarang itu kaget, Mas kok berubah. Dulu saya teman kaget. Dia di militer ya, kemudian kan pulang kampung ya ketemu terus kaget dia. Ngerti saya banyak ngomong itu kaget. Karena SMA julukan saya begitu. Bahkan dulu saya ngerti salah satu yang efek dari orang anteng. Jadi ada teman saya iseng, tas saya itu disembunyikan di bawah kalau ada papan tulis itu kan di bawahnya ada kayak kayu tuh naik itu ya. Nah itu kan nggak kejal, jadi di tengah ada rongga. Nah tas saya disembunyikan di situ. Nah mungkin karena saya anteng gitu saya santai sekali. Karena waktu itu kan bolpen buku tulis sudah di atas meja, jadi saya nggak mikir, nggak panik gitu ya. Jadi santai sekali. Kemudian itu beberapa jam, jadi beberapa mata pelajaran sudah lewat, yang menyembunyikannya malah panik sendiri gitu. Ki bocah ora nggak ada efeknya gitu loh. Jadi mau membuli ya nggak iso. Gitu. Jadi kan dia ngambil sendiri, tasnya diambil dari depan, kemudian dikembalikan ke saya. Gitu. Karena dia malu sendiri atau gimana. Itu efek dari orang yang anteng, dilindungi Tuhan. Ya itu. Jadi saya nggak tahu dulu saya harus begini begitu, itu nggak tahu. Nah itu juga kita pasti akan ada hal-hal tersembunyi yang kita nggak tahu. Jadi bakat alamnya, artinya bawaan lahir, seringkali nggak cocok juga dengan bakat roh kita. Jadi ketika lahir kembali, kita kayak angin, bus gitu ya. Nanti kita kenal misalnya ada beberapa teman saya yang zaman SMA itu dianggapnya beling gitu ya. Persekutuan liga itu uangan ya. Bahkan dulu pernah ada satu yang ke sekolah itu jadi memang gali gitu. Kayak orang di sini juga kenal sama. Bertengkar sama teman satu kelas.
Terus kemudian ya entah kenapa dia bisa bertobat gitu ya, aku juga nggak tahu. Jadi kenal saya nih, oh, ini anak badung, nakal, beling, tetapi dia bisa bertobat. Di hari pertama dia bertobat itu rokoknya langsung berhenti. Saya juga kaget, gila. Saya saja bertobat pelan-pelan, halus gitu ya. Perubahannya nggak jelas. Ya, ini langsung berhenti ya. Biasanya kelepas-kelepus itu langsung berhenti ya. Nggak mau lagi. Jadi ada orang yang sangat frontal, ada yang nggak kelihatan. Nah dia itu frontal sekali, langsung berhenti. Walaupun secara apa ya, secara watak itu ada beberapa yang sulit berubah. Misalnya dari cara bicara, ngegasnya enak itu, ngegas, yang ngomong ngegas. Tetapi ada perubahan gitu, banyak perubahan watak. Nah saat itu saya juga nggak tahu dia dari awal nanti akan bagaimana juga nggak tahu gitu. Tapi nyatanya juga sampai sekarang setia kepada Tuhan. Jadi artinya pertobatannya sungguh-sungguh. Ada lagi orang yang saya anggap sudah bertobat tetapi pindah keyakinan. Dan pindahnya bukan karena terpaksa gitu. Kalau misalnya karena pernikahan itu kan terpaksa. Ini enggak. Memang niat gitu ya, jadi sungguh-sungguh. Lah dulu pertobatannya bagaimana? Padahal dia itu kalau di sekolah kan sudah aktivis persekutuan. Dibandingkan saya yang diem-diem itu udah lebih tampil gitu ya, maksudnya MC, tampil gitu. Kemudian juga ngajari PA, ngajari orang bertobat gitu ya. Tapi kok dia bisa pindah. Nah ternyata dia aslinya berarti dia bukan dilahirkan kembali atau belum. Dia baru ikut kegiatannya, ikut kegiatan Kristennya, tetapi rohnya tidak dilahirkan kembali. Jadi dari awal saya juga nggak tahu orang ini kok bisa berubah itu bagaimana, kita nggak tahu. Tapi dari ayat ini kalau dia sungguh-sungguh dilahirkan kembali, tidak mungkin dia bisa murtad dalam pemahaman saya. Kenapa? Karena ini apa namanya? Kalau istilah orang sains itu DNA. Kalau kita dilahirkan kulit kita hitam, sampai mati ya hitam. Jadi harus terima diri gitu. Saya dulu malu gara-gara saya tuh pendek. Kakak saya agak tinggi gitu ya. Tinggi, badannya gede, kuat, jarang sakit terutama. Saya waktu itu cilik, pendek, ngeren-ngeren nih lah gitu. Gampang sakit. Jadi ke dokter itu rutin. Bahkan dulu kalau sekolah itu sampai guru BP-nya tuh Pak apa ya? Hafal. Ini bocah hujan-hujan yang puskesmas. Dengan sakit ya sepele, paling flu atau gitu-gitu. Tapi sering gitu. Ya itu. Makanya waktu kemarin saya takut juga Pak ini. Loroku ya kuwi-kuwi wae. Flu, sesak napas, batuk. Terus lengganan gitu. Jadi nggak bisa bedakan kalau saya kena. Nah itu, jadi ada rasa malu gara-gara DNA yang saya turunkan dari orang tua gitu. Tapi lama-lama juga sudah jatah semono gitu. Makanya waktu di keluarga itu kan bapak saya punya sawah. Bapak saya juga sudah tahu ini anak nggak bisa kerja di sawah gitu. Jadi saya nggak dibebani banyak pekerjaan. Pas nggarap sawah masku gitu. Dibeliin traktor macam-macam. Nah saya enggak SP kuliah, malah sebenarnya saya disuruh pergi gitu. Kamu merantau, kayaknya begitu. Malah balik pada mama. Jadi dia dulu gelisah bapak saya, tapi bocah nang omah wae ra lunga-lunga. Enggak sesuai ekspektasi. Karena di rumah disuruh kerja keras enggak bisa. Enggak kuat. Gitu. Jadi kalau dulu kalau SMA yang saya ingat itu 2 peristiwa atau 3. Jadi kalau disuruh lari keliling SMA 1 tuh ya, saya pasti paling belakang. Wes nyerah, wes disi aku tak mlaku ya. Terus yang kedua waktu tes apa ya? Pasti kan ada tes renang ya. Saya nggak berani renang. Wes Pak, terserah dikasih nilai berapa, pokoknya saya nggak ikut. Lah kalau saya renang saya pegangan di pinggir terus. Nggak berani lepas. Gitu. Ya itu talenta yang saya miliki. Jadi ngerti, saya itu ya seperti itu gitu loh.
harus tahu. Nah, harus tahu itu juga harus menerima. Ada banyak orang tahu tapi nggak terima. Tiap hari dia mengeluh, ki wong tuaku koyo ngene. Marisi aku gur koyo ngene. Ngajari aku koyo ngene, sekolahku kuwate gur ngragati nang kene. Banyak anak mengeluh. Banyak anak nggak puas. Tapi lama-lama kalau mereka dewasa ya akhirnya ya tahu diri gitu. Apalagi kalau banyak anak. Gentana anak besok loh. Dia paham. Dulu bisa aku ya kayak gitu. Saya dulu juga banyak menggerutu gitu. Dikasih uang jajan sekian nggak puas gitu. Ya. Gitu. Jadi kita harus tahu, saya talenta saya apa. Saya nerima diri, saya dikasih Tuhan dengan jasmaniah seperti ini. Kemudian rohaniahnya seperti ini. Ada orang yang tanda petik iri gitu. Itu kok orang itu kok pinter secara teologi, terus pelayarannya kemana-mana, di depan pinter, nyanyi pinter, terus jadi simbol gitu ya. Ada yang iri, aku bernyambung gereja. Atau sebaliknya, ada orang yang mengeluhi Tuhan kok suruh aku menderita, terus yang lain kok kelihatannya enak gitu. Yang lain sama-sama usaha 10 poin gitu ya. Satu diharuskan banyak derita, satunya enak terus. Dalam kerohanian pun orang bisa iri. Dia muridnya banyak, kalau muridku cuma 1 gitu. Dia jemaatnya 100, jemaat itu 10 tahun ber 10. Ada pendeta ya gitu. Di sini berprotes padahal pendeta. Ya. Jadi intinya kita punya pengalaman masing-masing. Kita harus tahu kita ini jatahnya seberapa. Karena itu ukuran ya, talenta itu ukuran. Saya tuh poinnya di mana. Jadi kita harus tahu poin keunggulan kita di mana, kelemahan kita di mana. Jadi kalau soal kelemahan ya kita harus menghindari gitu daripada kita nanti jadi sandungan gitu. Kalau misalnya saya termasuk orang yang dianggap tidak cakcek ya. Gitu. Jadi tidak cakcek itu tidak cekatan. Jadi kalau urusan pelayanan yang praktis gitu-gitu saya termasuk nggak cekatan, kurang cekatan. Jadi biasa saya serahkan ke orang lain. Saya bantu ya sebisanya gitu. Apalagi kayak misal dekorasi gitu ya. Jadi disuruh mikir dekorasi sing ape piye, terus apa gitu nggak sulit, jiwa seninya nggak muncul gitu. Paling ya bantu tenaga gitu ya. Tetapi untuk macam-macam itu kurang cekatan ya. Harusnya ini, harusnya itu nggak begitu pinter. Jadi untuk hal seperti itu ya saya hanya bantu atau saya serahkan ke ahlinya yang lebih ahli. Kalau nanti keahliannya dicibir orang lagi ya bukan urusan saya ya. Intinya saya berusaha menghindari hal-hal yang tidak saya bisa gitu. Jadi saya harus tahu dulu daripada saya nanti kelelahan, saya nggak bisa. Saya nggak bisa terus kita dipaksa jemaat untuk bisa kan susah. Tuh. Terus ada juga orang-orang yang penampilannya tidak rohani, tapi ternyata hatinya rohaniah gitu. Saya ada teman yang waktu dia termasuk yang lebih dulu bekerja, karena saya kuliahnya agak lama gitu, jadi saya masih kuliah ya sudah bekerja gitu. Kemudian karena bekerja sudah jarang persekutuan, ya saya maklum sih. Saya pikir jane ya bisa nek niat gitu. Cuman kok sudah nggak datang atau jarang datang. Jadi saya berpikir ini orang kok nggak peduli dengan kerohanian gitu, nggak peduli dengan gereja dan sebagainya. Tetapi suatu ketika dia pernah cerita, mungkin kuculan gitu ya, bahwa dia beban hatinya di pelayanan orang marginal. Jadi uang yang dia punya itu banyak ke persembahan ke seperti itu, pelayan di orang-orang marginal, orang-orang pinggir jalan gitu ya. Waktu itu saya baru kaget, oh iya ya ini ayat ini. Ketika Tuhan melahirkan kembali kita itu kita nggak tahu, saya juga nggak tahu orang ini punya beban hati seperti itu, karena perilaku kehidupannya tanda petik nggak rohaniah gitu. Di waktu itu hobinya itu punya motor, sebelum bekerja pun punya motor itu hobinya satu.
balap gitu ya. Jadi kenceng naik motor, jadi sampai diangkat-angkat itu. Terus modif, jadi kalau dulu kan, kalau sekarang jarang ya, knalpotnya yang ngebas itu buanter. Kalau mesin aku nggak tahu. Terus diganti bodinya, dikasih gambar-gambar stripping macam-macam gitu ya, biar keren. Kemudian waktu mulai kuliah, dia yang pertama punya pertama. Zaman dulu kalau dia minder gitu ya, yang lain banyak orang liatin karena waktu itu sama dia sudah dapat gitu. Yang lain motornya bebek 100 cc, dia sport wing gitu ya. Jadi awal-awal motor sport yang populer saat itu dia udah punya. Terus bekerja ya akhirnya omongannya ketika sudah bekerja sudah beda kan, duitnya makin banyak, omongannya sini grup piknik. Lah saya sebagai mahasiswa yang gak punya duit kan malu, omongannya pikniknya doang. Terus kalau malam minggu gitu ngejak dolan mesti yang mahal-mahal, kafe. Ayo kapan kita ke hotel di Tamangu? Saya kan malu, masa mau rawat orang edetan ya, gimana ya? Nah itu, secara penampilan saya sulit menganggap dia orang rohani. Persekutuan itu mungkin agak sulit memahami bahwa oh dia punya kerinduan pelayanan. Ternyata ada gitu. Saya nggak tahu. Gitu. Jadi mungkin dia memang mengenali beban hatinya di situ. Nah, jadi salah satu poin dari ayat ini adalah kalau kita bisa mengenali talenta kita, mengenali beban hati atau mengenali jatah gitu, jatah pelayanan dari Tuhan itu di dalam hidup kita, itu juga ada fondasinya berupa hasrat. Jadi kalau masih ingat dulu saya khotbah tentang hasrat. Hasrat itu kayak apa ya, pusaran air, ilustrasinya kayak sesuatu yang berongga. Jadi kalau kita punya hasrat, kita punya lubang di dalam pemikiran kita atau jiwa kita di mana itu harus diisi. Jadi kalau nggak diisi kita nggak puas, itu hasrat. Jadi kalau dalam pelayanan kita nggak punya hasrat, pasti kelihatan ini pelayanan nggak antusias. Jadi cirinya orang yang berhasrat itu adalah dia antusias dalam tindakan-tindakannya. Kalau dia tidak antusias di pelayanan yang A, mungkin dia antusias di pelayanan B. Kalau orang nggak antusias masalah pengajaran nanti tentang doktrin, khotbah itu, ya mungkin dia sukanya pelayanan sosial. Beban hatinya di situ. Jadi ketika melayani sosial artinya mungkin di panti Breda atau di marginal gitu, orang-orang pinggir jalan, atau hobinya pelayanan yang kalau sekarang ada ya nyumbang makanan gitu ya misalnya, yang mungkin sehari sekali atau seminggu sekali atau bagaimana, ada donasi kemudian dia terlibat di situ. Nah mungkin memang di situ kalau disuruh pelayanan mimbar mungkin artinya nggak terbuat banyak gitu, karena saya ada beberapa teman pendeta yang begitu. Jadi masalah khotbah itu kurang bagus gitu bagi saya ya. Khotbah ya kurang bagus. Terus lebih banyak. Jadi mengutip Alkitabnya sedikit kalau khotbah. Malah mengutip kisah Hachiko, gitu ya, kisah orang anjing di Jepang itu jadi contoh. Aku mikir ya suwe dadi contoh yang menungso. Diunggul-unggulkan itu bagi saya. Ikut bae piye to iki? Batin saiki sekolah teologi bahasa asuhe kasih jentrek. Itu bagaimana beda. Jadi dalam hatinya beda itu. Dia bisa menggunakan kisah anjing binatang untuk khotbahnya gitu ya. Yang bagi saya kurang mengena gitu ya. Tetapi ketika dia pelayanan sosial, dia semangat sekali gitu. Kepada budaya juga semangat sekali gitu. Jadi bagi saya ya saya maksudnya saya menerima perbedaannya. Dia cocoknya di situ gitu loh, di sosial. Kalau dia nggak
secara khotbah begitu ya nggak apa-apa bagi saya gitu. Seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa mengenali diri kita tapi juga memaklumi orang lain. Kayak teman saya tadi di Belas Rohani, ternyata dia punya talenta, beban hati dan juga rela atau memberi uangnya untuk pelayanan lain yang saya sendiri tidak sanggup. Kalau saya harus ngurusi sosial atau pelayanan sosial gitu, terus terang saya nggak sanggup gitu ya, secara mental nggak sanggup. Jadi kalau kan itu harus banyak waktu yang ngurusi begitu ya, harus full time, harus ada yang full time dan nggak bisa sambil lalu gitu ya. Jadi harus ngurusi orang kayak gitu, apalagi orang-orang yang tanda petik gila gitu ya. Mungkin harus mandiin. Ada teman saya ada yang begitu, ngedusi wong edan. Suami istri punya beban seperti ngedusi wong edan. Batin saya sanggup ya, saya sendiri nggak sanggup. Ngedusi wong edan, ngopeni, ngejak persekutuan, ngai klambi dengan uang dia sendiri, dia memberi kalau mungkin hanya ngasih uang saya masih oke gitu ya, artinya orang tajir punya uang ngasih uang. Nah, dia mandiin sendiri ya, duit ya akeh, ngedusi dia gelem. Jadi dia nggak hanya punya uang tetapi juga tangannya rela untuk ya bayangkan aja. Mungkin ngedusi orang yang nggak pernah mandi setahun itu kan baunya kayak apa. Saya pernah tuh waktu SMA begitu, kuliah deh. Kan saya biasa dulu nunggu bis di dekat SMA. Itu ada orang gila itu. Jadi duduk di pinggir jalan. Saya lewat aja baunya udah saya seng gitu ya. Saya mikir, wah, sengnya seng menusuk sekali. Nggak tahan, jadi pengennya segera pergi gitu. Bayangkan saya harus memandikan orang seperti itu. Dan kan mungkin ada lengket-lengketnya gitu ya. Pliket-pliket gitu, nggak pernah mandi. Itu dia talentanya itu. Saya sendiri nggak berani menyentuh pelayan seperti itu, nggak berani, nggak tahan hatinya. Kita harus tahu ukuran saya sampai seberapa. Kayak sekarang saya pelayanan kan kadang kan dipaksa keadaan atau mungkin dipaksa Tuhan, jadi harus ngurusin orang curhat ya. Lebih banyak saat ini kan begitu pelayanan saya, curhat tak lewat. Jadi kadang pernah jam dini hari di wong rata tuh jam 2, jam 3, japri, WA gitu ya, cerita. Entah kenapa saya juga bangun saat itu ya. Aku melek motor, ada yang japri, ada yang japri, tak curhat intinya. Kemudian kalau ketemu juga gitu, jadi orang curhat kan diulang-ulang gitu. Mau diceritakan dalam sejam itu cerita itu bisa 6 kali gitu. Diceritakan itu saja. Ada yang ada yang marah-marah, maksudnya nuansa tonnya, kata-katanya agak marah gitu. Ada yang mewek-mewek nangis gitu ya. Dan saya harus pasang muka ini ya, tidak boleh terhanyut oleh keadaan. Jadi secara supaya saya tidak terharu, kelihatan terharu ya, saya harus berjuang muka datar gitu ya. Jadi lihat orang nangis, lihat orang marah, itu ya saya tetap tenang, anteng. Nah mungkin itu bawaan lainnya sangat berguna. Jadi kayak masa bodoh gitu, dengan tampilan tadi. Lama-lama walaupun kadang ya nggak betah juga lihat orang, dengar orang seperti itu, bulan balik baik. Tapi itu bawaannya ya, tetapi secara roh itu kayak nggak tahu, bisa sabar gitu. Bisa tahan. Kadang sesinya bisa bukan sejam, bisa ada yang 3 jam, ada yang sampai 8 jam pernah. Jadi ya itu. Jadi dulu juga nggak mikir saya akan pelayanan face to face begitu, sangat-sangat jauh dari harapan. Karena secara pendidikan lebih banyak ketemu mesin gitu, ketemu alat gitu, nggak ketemu orang. Tetapi oleh roh, artinya ketika dilahirkan kembali, kok saya juga bisa gitu. Saya juga bisa. Jadi di dalam hidup kita sendiri, di dalam gereja juga ada juga kita harus tahu ngukur ya, saya berapa poin gitu ya, berapa titik, berapa sanggup gitu.
Ada orang yang malu kalau dia nggak bisa memberi uang banyak. Ya mikir aja kamu bisa beri berapa gitu. Tidak ada keharusan beri banyak atau sedikit. Kita lihat janda miskin hanya memberi 2 peser, 2 keping. Mungkin sekarang 2 keping berarti 2.000 ya. Kalau kepingnya 1.000, 2.000 rupiah seminggu. Kalau orang kaya bisa ratusan ribu, dia hanya 2.000. Jadi kalau di film itu ilustrasinya bagus. Jadi orang kaya ini kalau masukkan uang, jadi apa? Nggak kayak yang sekarang nih, itu kan lubangnya kecil gitu ya. Kalau di film itu ilustrasinya kayak lesung, kayak kotak gede gitu, orang lewat terus muncal kayak. Nah orang banyak kan puluhan keping kan, waktu ngelempar kan bunyi nama kayu sama logam, ping gitu ya. Nah kalau mbahnya ini janda ini cuman lutik, yang lain bergemuruh dia mah lutik, cuman 2 lutik ya. Tetapi Yesus tidak marah dengan 2 keping. Yang dibahas adalah persentase. Ya nek sedina mengenai 10.000, sembarang 2.000 sangat. Kalau orang sehari gaji 100.000, bayar 10.000 untuk per bulan, berani enggak? Kalau orang miskin kadang merasa berat ya, orang kaya juga berat. Ada tokoh Kristen ya, dia salah satu organisasi gede. Dia waktu itu direktur PLN atau direktur apa itu? Telkom ya lupa. Oh direktur BUMN gede. Sebulan dia ngomong penghasilannya 1 M, penghasilan 1 miliar. Bayangkan per bulan 100 juta. Tapi orang ini saya jempol, jadi lebih dari 10% dia. Kan dia donatur yayasan atau gede sekali ya. Jadi dia lebih dari 10%, bayangkan. Dia berani mungkin nyumbang sebulan 200 juta. Kalau orang yang miskin merasa aku perpuluhan atau persembahan berat, dikira kalau sudah kaya nggak terbeban. Ya sama, eman-eman. 200 juta untuk mobil ya. Sebulan mobil 1, sebulan mobil 1. 200 juta mobilnya bagus, bukan mobil enggrek-enggrek, mesinnya mati wae gitu. Kemarin kan ada kalau ikut yang grup yang protes. Iki gas melon sing ijo iki kudune wong nggo melarat. Kok sing tuku wong mobilan. Terus ada yang protes. Loh kan mobil kan nggak harus mahal ya. Mobil apa itu yang Cherry yang kuno itu ya. Itu 16 juta loh. Dibandingkan NMAX 28 juta loh. Lebih mahal motor. Nah ya. BB aja 16 juta. Lagi Supra X100 Lawe karo Cherry 1000 cc modor kan. Tapi ada yang protes loh, ini kok orang pakai mobil tersubsidi. Padahal mobil tua ya murah-murah. Sedan 20 juta, 30 juta banyak. Nah itu, jadi beban hati dan talenta itu beda-beda. Kalau dia punya sedikit uang ataupun banyak uang, itu nggak jaminan kalau waktu sedikit uang dia keberatan memberi. Nanti kalau sudah kaya juga rela hati ya nggak jaminan. Itu bukan masalah uangnya ternyata, tapi masalah hatinya. Kalau kita memang nggak rela waktu miskin, waktu kaya ya nggak rela, sama saja. Kemana emang 200 juta kali gereja, penamun pendetone, koya pendetone. Mending go apalah bisnis atau usaha atau piknik 200 juta ke luar negeri wis enteng. Karena ada jaminan kan itu. Apalagi kalau apa itu? Ada yang ngurus visa atau apa itu. Dia harus nunjukin tabungan minimal 50 juta. Biar nanti dia tidak dianggap di negara itu, di negara maju itu dia tidak dianggap terlantar, harus punya tabungan, harus bisa menunjukkan. Jadi begitu. Makanya ini pergumulan kita pribadi dan mungkin cara kita mengenali pun nggak mudah. Kayak saya kan agak berat karena dari awal nggak pernah mikir pelayanan kan, jadi tidak pernah berencana pelayanan. Maka
supaya saya mau pelayan itu proses panjang dan berat. Saya harus dulu sampai nantang Tuhan dulu kan. Kalau memang ingin saya pelayanan ya tutup ini, tutup itu, tutup ini, tutup itu, supaya jelas bagi saya, minta tanda kayak Gideon. Kalau kan dia pengecut ya, namanya pengecut kan disuruh maju perang ya aneh. Kalau kau suruh aku benar, kamu yakin? Sekarang yang harusnya basah ini jadikan kering. Sebaliknya, kalau ini kering harusnya jadikan basah. Itu kan mustahil. Secara ilmiah ya agak sulit. Secara kehidupan sehari-hari juga sulit. Kayak Elia itu kan minta tanda. Hujan. Doa lama, doa puasa mungkin. Enggak muncul awan. Minta lagi lama, ada sekecil. Terus yang ketiga, doa lagi, jadi hujan. Minta tanda. Kalau saya begitu ya, saya minta tanda supaya jelas. Kalau bagi saya Tuhan kok nggak jelas sih ya, kayak berhala. Artinya punya mulut nggak bisa ngomong, punya tangan nggak bisa mukul. Kayak umat sebelah. Tuhannya marah tapi yang mukul umatnya, kan lucu. Kalau Yesus dihina, saya mah santai aja. Ya, kalau dia memang merasa terhina ya biar dia turun tangan. Jadi kayak salah satu peristiwa yang sangat berkesan bagi saya itu Titanic, peristiwa Titanic. Jadi pemiliknya dan nahkodanya ngomong di depan publik kan, Tuhan pun nggak bisa menenggelamkan kapal ini. Sangat apa? Hakul yakin seyakin-yakinnya, nggak mungkin salah, nggak bisa tenggelam. Tetapi Tuhan pun bisa menenggelamkan di pelayaran pertama malah langsung. Ya bagi saya, wah ini Tuhan hebat sekali ya, ditantang di depan umum langsung gitu ya. Jadi itu menolong saya juga untuk ya santai. Urusan iman dihina ya santai, nggak mau dicaci kayak apa, kayaknya enggak. Tidak bergejolak itu, pengen membela ya enggak. Males. Mengorbankan jiwa Tuhan itu sudah berat, apalagi ini perang sama manusianya. Enggak berani mati, siapa dari kita berani mati untuk Yesus? Bunuh orang ya. Kayak dulu orang Kristen pun bunuh orang, mau nggak mau kan, karena mereka diserang. Tapi kita agak sulit ya mengikuti hal seperti itu. Kayak dulu Eropa juga perang gitu. Bagi mereka itu bagian mereka, talenta mereka perang demi Yesus. Tapi untuk kita saat ini saya pikir kita terjun dalam perang. Kalau bukan tentara ya, kalau tentara ya beda. Kalau kita orang sipil, saya pikir kekerasan itu bukan jalan kita, bukan panggilan kita lah. Setidaknya untuk saya tidak terpanggil bertengkar. Awak cilik gelot lah, mata dewe. Saya pernah ada pelayanan seperti itu, tingginya 180 perasukan. Terus aku piye gitu, dia sudah pontang-panting cari alat untuk pukul kan. Dia tuh hampir ngambil martil. Untung nggak dapat ya. Untung dia nggak tahu. Kalau tahu ya saya sudah mampus. Nah kebetulan waktu itu saya suruh di tengah. Jadi saya, iya. Kan sama-sama tinggi kan, jadi kalau mukul kan yang kena dia dulu, bukan saya. Dipakai gitu. Jadi mengenali kelemahan. Kalau gelut fisik ya kayak saya kalah. Kalau musuhnya tanya nggak apa-apa, kuat saya. Tapi kalau fisik ya terus jelas kalah. Terus rasa gitu kan jelas kalah itu. Kalau setinggi saya mungkin masih mending, dia 180. Saya ngomong aja gini, ya. Terus wangun, nggak cocok, nggak level saya gitu. Ya demikianlah itu ya dari pembahasan ayat ini kita harus belajar mengenali saya talenta bawaan saya apa, kemudian talenta pemberian roh apa. Kita harus belajar membedakan ini mana yang jasmani bawaan lahir ya, mana yang itu berbeda. Dampaknya berbeda. Kalau roh Tuhan sudah aktif menggunakan talenta itu hasilnya luar biasa.
pasti berhasil. Bagi saya hanya ada satu kata, keberhasilan. Kalau gagal berarti ada celah, ada masalah. Itu aja. Sekalipun matanya busuk, tetapi kalau roh Tuhan sudah memakai, dia berhasil. Daud apakah dia orang baik? Ya kadang baik. Tapi dia kan wedoane yang masalah itu kan. Bojone 6, gunduke 10. Jik pengen Batseba, terus bojone mau liya. Yang lain ini kan gadis atau janda, artinya kan sah secara hukum. Dan ini masih istri orang. Jadi soal manusia baik itu saya sendiri nggak terlalu menuntut orang harus baik gitu ya. Karena ya kayak Daud aja seperti itu. Musa yang mulia aja akhirnya nggak boleh masuk Kanaan. Kenapa? Dianggap memuja Tuhan dengan memukul batu 3 kali. Karena marah kan. Jadi dia pendiam, anteng, tapi begitu marah malah melukai hati Tuhan. Gitu. Jadi nggak ada manusia sempurna. Tetapi kalau sudah dipakai roh, beda urusan. Gitu. Kita dicibir nggak apa-apa, manusiawi ya, marah nggak apa-apa. Tetapi kalau Tuhan sudah panggil untuk melayani ya lakukan. Terus beda urusan itu. Tidak ada yang sempurna kecuali Yesus. Ya, mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur pagi hari ini ada bagian dari Yohanes 3 berkaitan dengan kelahiran kembali, dan ternyata banyak hal dari kelahiran kembali itu membawa kami ke pengalaman-pengalaman kerohanian yang berbeda, talenta yang berbeda-beda, dan pada akhirnya tiap kami harus belajar bagaimana mengenali dan bekerja sama dengan Tuhan untuk menggunakan talenta, setiap karunia, setiap peran, setiap kemampuan bawaan atau bakat, supaya semuanya bisa berkontribusi, berperan di dalam pekerjaan amanat agung, entah kecil atau entah besar dampaknya, tetapi kami terpanggil untuk setia di dalam menggunakan setiap jatah, beban, bakat, dan karunia yang sudah Tuhan tetapkan. Tolong kami terus belajar mengenali diri kami sendiri, baik itu bakat kami, bawaan lahir, ataupun karunia roh yang Engkau berikan ketika kami dilahirkan oleh roh. Tuhan kiranya berkati kami semua, juga jemaat di sini, sehingga penggunaan dari karunia dan bakat ini boleh semakin memperluas kerajaan Tuhan. Juga jemaat di sini semakin banyak orang yang baru, semakin banyak umat lain yang boleh diperkenalkan kepada Tuhan kami, yaitu Engkau, dan kiranya dari orang-orang ini boleh juga melihat perubahan ketika mereka beriman kepadamu dan mereka mengalami juga penebusan. Dan pada akhirnya seperti ayat tadi, di mana ketika mereka dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, kami tidak tahu bagaimana kelak mereka akan seperti apa, tetapi kami tahu ketika setiap orang dilahirkan kembali, Tuhan akan menuntun sampai mereka bisa berperan secara efektif di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh jemaat ini, seluruh setiap orang yang hari ini boleh beribadah di seluruh dunia. Tuhan juga berkati kami semua. Kiranya setiap khotbah boleh menjadi benih yang ditabur untuk berbuah di saatnya nanti. Terima kasih, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.